Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hati. Semoga kita selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Gangen Rahmat Anugrah dari SMK Negeri 1 Pangandaran. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi berkenaan dengan alat ukur. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kenapa kita harus mempelajari alat ukur. Karena alat ukur adalah kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang mekanik. Dan hasil ukuran tersebut akan menjadi pedoman pada seorang mekanik untuk melakukan analisis perbaikan sepeda motor. Alat ukur yang akan kita pelajari saat ini adalah alat ukur mekanik, yaitu jangka sorong atau vernier caliper. Namun sebelum itu, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita mengetahui fungsi dari jangka sorong atau vernier caliper tersebut, cara kerja dari vernier caliper, dan cara perawatan vernier caliper tersebut. Fungsi dari vernier caliper di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah berfungsi untuk mengukur dimensi luar benda. Yang kedua, berfungsi untuk mengukur dimensi dalam benda. Yang ketiga, berfungsi untuk mengukur kedalaman atau ketinggian benda. Dan yang keempat, berfungsi untuk mengukur ketebalan benda. Bisa dilihat contohnya seperti di gambar yang tertera di layar. Bagian-bagian vernier caliper. Nah, di sini saya juga akan membawa contoh dari vernier caliper seperti di gambar. Di bagian-bagian vernier caliper itu yang paling atas itu ada inset jauh atau rahang dalam. Seperti contohnya di sini ada inset jauh, rahang dalam untuk mengukur kedalaman benda. Lalu di gambar itu yang di lingkari paling bawah itu ada offset jauh. Nah, ini offset jauh atau rahang luar untuk mengukur diameter luar benda. Lalu ada pengunci. Yang ini pengunci bertugas untuk mengunci pada saat kita melakukan pembacaan hasil ukuran. Lalu ada slider untuk menggeser seperti ini. Juga di sini ada skala vernier. Skala utama itu adalah hasil atau angka pada saat kita melakukan pengukuran. Lalu di paling belakang itu ada dip bar. Dip bar ini tujuan untuk mengukur kedalaman atau ketinggian. Itu akan muncul ketika kita menggeser slider. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Jenis-jenis vernier caliper dibedakan menurut ketelitian. Di sini di lapangan kita sering menemukan vernier caliper itu memiliki dua ketelitian. Yang pertama ada ketelitian 0,05 dan juga ketelitian 0,02. Untuk ketelitian tersebut kita dapat mengetahui apabila kita melihat di pojok kanan bawah vernier caliper yang berwarna hijau ini dilingkari, itu di sini vernier calipernya ketelitian 0,05 mm. Oke, selanjutnya cara menggunakan vernier caliper. Di sini saya juga akan memperagakan cara menggunakan vernier caliper. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan vernier caliper, mungkin terlebih dahulu kita harus membersihkan vernier caliper tersebut agar terhindar dari kotoran. Biasa kita menggunakan majun. Lalu setelah dibersihkan, kita harus mengkalibrasi vernier caliper tersebut dengan cara mensejajarkan garis 0 pada vernier caliper. Tidak boleh ada celah antara inset dan offset jauh. Seperti di gambar bisa dilihat. Selanjutnya, cara penggunaannya yaitu yang pertama untuk mengukur diameter luar, kita akan menggunakan offset jauh yaitu rahang luar. Yang di sini yang di bawah, yang sedang saya pegang alat ukurnya. Baik, kita akan menggunakan sebuah poros untuk kita ukur diameter luar dari poros tersebut dengan menggunakan vernier caliper seperti contoh di gambar. Bisa dilihat contoh gambarnya. Nah, cara menggunakannya setelah sudah dikalibrasi, kita kendorkan
penguncinya kita buka, lalu kita ukur. Harus tegak lurus, tidak boleh miring ke kiri dan ke kanan. Harus tegak lurus agar pembacaannya presisi atau pas. Selanjutnya yang di bawah untuk mengukur diameter dalam. Nah, di sini ada lubang dari porosnya. Kita coba ukur dengan menggunakan penel kaliper bagian inset jauh. Seperti biasa kita longgarkan, lalu kita geser, kita masukkan, ukur, tahan, lalu kita baca. Tidak boleh miring ke kiri dan ke kanan, harus tegak lurus. Juga di sini untuk mengukur ketinggian menggunakan deep war, kita harus memperhatikan titik tumpuan yang ada garis atau titik referensi. Di sini saya menggunakan salah satu komponen kopling ya. Kendorkan, tarik, geser. Setelah pas, kita kunci, lalu kita bisa langsung baca atau kita langsung baca. Sini. Mungkin untuk sebagai catatan ya, apabila kita menggunakan penel kaliper untuk mengukur suatu benda, apabila bendanya kita bisa pegang, kita bisa langsung membaca penel kaliper tersebut di bendanya yang dibaca seperti ini. Tapi kalau pada saat kita mengukur suatu bendanya itu besar atau di bawah atau menempel dengan komponen-komponen yang ada pada benda tersebut, maka kita bisa menggunakan penel kaliper dengan menguncinya di bawah, lalu kita ambil ke atas dan kita baca hasil ukuran tersebut. Mungkin seperti itu cara penggunaannya. Lalu kita akan lanjutkan. Nah, di sini cara membaca hasil ukuran penel kaliper. Seperti tadi dijelaskan, penel kaliper memiliki dua ketelitian yang sering ditemukan di lapangan, yaitu ketelitian 0,05 dan juga ketelitian 0,02. Terlebih dahulu kita akan membahas dengan ketelitian 0,05. Untuk garis yang paling atas atau garis di atas itu ada skala utama dan yang di bawah itu ada skala vernier. Nah, kita fokus dengan garis yang berwarna biru. Di sana karena garis 0 di bawah skala vernier itu sebagai pembatas atau sebagai acuan, garis acuan pembaca nilai ukur. Kita akan hitung dari paling pojok yaitu 10, 11, 12. Nah, sebelum kita hitung 10, 11, 12, di sini satuan dari skala utama adalah milimeter. Jadi kalau dihitung di sini 10 mili, 20 mili, 30 mili dan seterusnya. Maka di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 berarti dikatakan skala utamanya 17 mili. Dan untuk membaca skala vernier yang paling bawah itu kita cari garis yang sejajar dengan skala utama yang di atas. Jadi garis yang sejajar skala vernier dengan garis yang sejajar bersejajar dengan garis skala utama. Dihitung dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tuliskan 8 di sini dikali ketelitian dari penel kaliper tersebut yaitu 0,05, maka di hasilnya 0,40. Setelah mendapatkan hasil dari skala utama dan skala vernier, kita tinggal tambahkan 17 mili ditambah 0,40, maka hasilnya 17,40. Mungkin paham ya untuk 0,05. Selanjutnya untuk 0,02. Sama seperti tadi 0,05, cuma untuk yang 0,02 itu lebih, garisnya itu lebih banyak. Tapi untuk membacanya sama, garis acuannya itu ada pada garis 0 di awal skala vernier.
Kita baca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dituliskan skala utama 6 mili. Dan untuk skala tengahnya kita cari yang sejajar dengan garis dari skala utama. Kita hitung didapat yang sejajar di sebelah sini. Kita hitung dari awal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka hasilnya dong. Biar untuk mempermudah atau untuk mempercepat bisa. Berarti dikatakan kalau dari 0 ke 1 itu 5. Berarti 5, 10, 15, 20 dan itu 1, 2, 3, 4 berarti 24. Tinggal dikalikan ketelitian 24 dikali 0,02 maka hasilnya 0,48 dan ditambahkan dengan skala utama 6 mili ditambah 0,48 yaitu 6,48 mm. Oke, untuk pembacaan selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah cara perawatan vernier kaliper. Cara perawatan vernier kaliper di sini ada 6 tahap. Yang pertama, sebelum atau sesudah pemakaian, bersihkan jangka sorong pada permukaan bagian yang meluncur. Seperti contoh di sini, bagian yang meluncur dari vernier kaliper mungkin adalah bagian-bagian yang selalu bergesekan dengan benda atau yang selalu bergeser, seperti slider. Nah, kita bisa bersihkan dengan majun dari kotoran-kotoran yang menempel. Bersihkan. Selanjutnya, jangan dilempar saat meletakkan. Vernier kaliper setelah digunakan, kita letakkan dengan hati-hati. Jangan ditumpuk dengan benda lain. Penting bagi alat ukur atau vernier kaliper memiliki box atau kotak wadah tersendiri agar supaya vernier kaliper tersebut tidak tertumpuk oleh benda lain. Seperti ini. Simpan. Lumasi tipis dengan oli bersih sebelum disimpan. Vernier kaliper mungkin khususnya di bagian-bagian yang meluncur, setelah kita tadi membersihkannya, kita bisa lumasi tipis dengan oli agar vernier kaliper tersebut itu tidak mudah karat. Selanjutnya, jangan disimpan di bawah matahari. Untuk vernier kaliper kita upayakan saat penggunaan atau saat penyimpanan hindari cahaya matahari. Kita simpan di ruangan tertutup, di lemari agar supaya vernier kaliper tersebut tidak terkena terik matahari. Dan yang terakhir, periksa atau perawatan berkala selama disimpan. Di sini apabila vernier kaliper atau jangka sorong tersebut lama kita tidak menggunakannya, maka kita harus rutin untuk mengecek vernier kaliper tersebut untuk selalu membersihkan vernier kaliper, karena apabila vernier kaliper itu disimpan terlalu lama, kemungkinan akan banyak kotoran yang menempel dan akan timbul karat. Oke, terima kasih untuk pembahasan alat ukur vernier kaliper jangka sorong. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.